Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Miss Dita, teman-teman, serta Bapak Ibu investor sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pengembangan objek wisata yang ada di Provinsi Bali, yaitu adalah Monumen Bajra Sandi. Kelompok kami terdiri dari saya, Ari Milenanda Sirigar, dengan NPM 2107 11072. Perkenalkan, saya Ika Dendi Pramarta dengan NPM 2107 11095. Saya Tesalonika Angelina Menio, NPM 2107 1122. Pada proyek kali ini, objek wisata yang akan kami kembangkan adalah Museum Bajra Sandi. Museum ini letaknya di Kelurahan Renon, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Sumber informasi yang kami dapatkan, yang pertama berasal dari web research, yaitu dengan menelusuri beberapa situs terkait informasi mengenai museum ini. Yang kedua adalah observasi tempat yang dilakukan oleh teman saya yang bernama Dendi, yaitu dia terjun langsung ke lokasi dan mengamati keadaannya pada saat ini. Sejarah dibangunnya Museum Bajra Sandi. Museum ini dirancang oleh Insinyur Ida Gede, yang merupakan seorang arsitektur. Museum ini juga memiliki arsitektur khas tradisional Bali. Museum ini syarat akan makna filosofi agama Hindu dan syarat juga akan simbol kemerdekaan. Terbukti dari anak tangganya yang berjumlah 17, yang agung yang berjumlah 8, dan tinggi monumen ini yang berjumlah yang tingginya 45 meter. Angka-angka tersebut adalah angka kemerdekaan Republik Indonesia. Peresmian museum ini diresmikan oleh Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 14 Juni 2003. Tujuan dibangunnya museum ini yang pertama adalah untuk menghormati para pahlawan yang telah berjuang dengan gigih dan berani serta pejuang rakyat Bali. Yang kedua, museum ini juga melambangkan semangat bangsa, khususnya masyarakat Bali. Yang ketiga, museum ini dibangun tujuannya adalah untuk mengekalkan semangat perjuangan dan kreasi budaya masyarakat Bali. Terbukti dari arsitektur museum ini kental akan budaya, terutama budaya masyarakat Bali. Demikian adalah presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan membahas mengenai masalah yang dihadapi, di mana masalah ini akan mendasari atau menjadi landasan terkait potensi yang akan kami kembangkan. Selain itu, hal ini juga akan menjadi tolak ukur seberapa efektif potensi atau rancangan yang kami sarankan dalam memecahkan permasalahan tersebut. Baik, langsung saja dalam hal ini, masalah yang kami angkat yaitu terkikisnya sejarah dan tujuan dari didirikannya Museum Bajra Sandi. Nah, mengapa demikian? Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama, semenjak pandemi, museum ini sudah jarang dibuka lagi untuk umum, sehingga wisatawan yang datang ke sana tidak mengetahui sejarah maupun tujuan dari didirikannya Museum Bajra Sandi ini. Nah, jika kita berbicara di luar konteks pandemi, memang benar bahwa beberapa tahun ke belakang Museum Bajra Sandi ini sudah sangat jarang dibuka lagi untuk umum, di mana alasan tidak dibukanya lagi belum sampai terdengar oleh media luar. Untuk faktor yang kedua sangat berkaitan atau berhubungan dengan faktor sebelumnya, di mana dengan tidak dibukanya lagi Museum Bajra Sandi secara umum, wisatawan khususnya warga lokal yang sering berkunjung ke kawasan Museum Bajra Sandi menjadi tidak menyadari bahwa terdapat museum yang sangat bersejarah di tengah-tengah mereka. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, Museum Bajra Sandi terletak di tengah kawasan Niti Mandala Renon dan lapangan Puputan Renon, di mana kawasan atau lapangan tersebut dikenal dengan kawasan yang tidak pernah sepi pengunjung dan selalu
ramai pengunjung yang datang ke sana, baik itu berolahraga, menikmati waktu bersama keluarga, dan lain-lain. Akan tetapi, tidak ada yang pernah menyadari bahwa di tengah-tengah mereka terdapat museum bersejarah, karena kembali lagi, museum ini masih belum dapat menerima pengunjung. Tentu hal ini jika terus dibiarkan dengan rentang waktu yang lama, tujuan maupun sejarah dari didirikannya Museum Badger Sandi akan menjadi terlupakan, khususnya untuk generasi selanjutnya, di mana ini membuat Museum Badger Sandi akan menjadi seperti museum tua yang sudah tidak dikenal akan kemegahannya. Maka dari itu, perlu adanya suatu tindakan atau potensi yang dikembangkan agar museum ini tetap dikenal, khususnya warga lokal, baik itu tujuan maupun sejarah didirikannya museum tersebut. Ya, walaupun di tengah keadaan museum tersebut masih dalam keadaan ditutup. Berikutnya adalah beberapa dokumentasi hasil observasi yang kami lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini, kami melakukan 2 kali observasi, yaitu untuk observasi yang pertama tercatat pada tanggal 9 Oktober 2021, museum masih dalam keadaan ditutup dan kawasannya juga terbilang sepi, karena pada waktu itu, Bali, khususnya Kota Denpasar, masih dalam keadaan PPKM. Nah, untuk observasi yang kedua, kami lakukan pada tanggal 3 November 2021. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kawasan sekitar Museum Badger Sandi sudah kembali normal dan banyak wisatawan yang sudah mulai berkunjung ke sana. Akan tetapi, setelah mengamati lebih jauh, setelah kami mengobservasi lebih jauh, walaupun kawasannya sudah dibuka lagi untuk umum, Museum Badger Sandi masih dalam keadaan tidak menerima pengunjung, atau bisa kita katakan museum masih dalam keadaan ditutup. Nah, selanjutnya terkait denah atau peta wilayah. Untuk gambar yang pertama, mendeskripsikan tentang letak Museum Badger Sandi dari sudut pandang udara. Nah, di mana kita bisa lihat Museum Badger Sandi terletak di tengah-tengah kawasan Niti Mandala Renon dan lapangan Puputan Renon. Selanjutnya, untuk gambar yang kedua, jika diperhatikan lingkaran-lingkaran merah di sekitar gambar, itu menunjukkan 4 pintu masuk utama menuju ke museum yang masih dalam keadaan ditutup. Nah, untuk gambar yang terakhir yaitu merupakan rute dari Bandara Ngurah Rai ke Museum Badger Sandi. Nah, selanjutnya terkait potensi yang akan kami kembangkan akan dijelaskan oleh rekan saya Tessa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi saya akan memaparkan tentang potensi yang akan dikembangkan oleh Museum Badger Sandi ini. Potensi yang akan dikembangkan, potensi sejarah objek wisata. Dengan memperhatikan permasalahan sebelumnya, kami sepakat akan memberikan jalan keluar atau sebuah inovasi agar sejarah dari Museum Badger Sandi ini dapat dikenal kembali oleh warga sekitar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa permasalahan dari Museum Badger Sandi ini adalah orang-orang mulai tidak mengenali Museum Badger Sandi, sehingga kita ingin memberikan jalan keluar atau sebuah inovasi agar orang-orang dapat kembali mengenal apa itu sejarah dari Museum Badger Sandi ini. Lalu selanjutnya target. Karena berkaitan erat dengan sejarah, tentu target yang ingin kami capai ialah target budaya. Museum Badger Sandi ini merupakan saksi dari sejarah perjuangan Bali, masyarakat Bali. Tentu target yang ingin kami capai ialah target budayanya. Lalu selanjutnya ada rancangan kasar. Karena tadi kita sudah memaparkan tentang permasalahannya, yaitu orang-orang mulai tidak mengenali Museum Badger Sandi, kita juga bertujuan untuk mengenalkannya kembali. Dengan begitu, kita tidak bisa hanya diam saja, tapi kita juga harus memberikan usulan atau sebuah inovasi. Jadi inilah rancangan kasar atau
inovasi yang telah kami pikirkan dan kami usulkan. Yang pertama, menambahkan artikel. Memasang artikel yang interaktif terkait Museum Bajrasandi di beberapa tempat yang sering dilewati wisatawan, khususnya di kawasan Niti Mandala Renon. Dengan adanya artikel ini, orang yang melewatinya akan membaca artikel ini. Dengan membaca sekilas pun, orang-orang akan mengetahui apa itu Museum Bajrasandi, lalu bagaimana sejarahnya, siapa yang membangunnya, lalu kapan museum ini diresmikan. Lalu dengan begitu, mungkin beberapa orang akan tertarik untuk membacanya lebih lanjut, dan beberapa orang akan mengetahuinya walaupun hanya dengan membaca artikel ini. Sehingga kami mengharapkan dengan adanya artikel ini, orang-orang lebih mengenal tujuan dibangunnya Museum Bajrasandi ini atau sejarah dari museum ini. Selain artikel saja, mungkin orang-orang akan bosan ya dengan membaca. Kita juga memasang billboard atau TV besar yang menampilkan video dari Museum Bajrasandi. Orang yang melintas di kawasan tersebut setidaknya akan mendengar dan menjadi tahu sekilas dari sejarah dibangunnya museum tersebut. Mungkin beberapa orang sudah malas atau bosan untuk membacanya, apalagi artikel yang penuh dengan tulisan. Tetapi jangan salah, kita juga akan memasang billboard yang berisi video menarik tentang sejarah Museum Bajrasandi. Mungkin beberapa orang yang melewati kawasan ini dengan adanya billboard ini akan tertarik untuk menontonnya lebih lanjut. Dengan hanya menonton billboard, orang-orang akan mengerti bagaimana sih sejarah Museum Bajrasandi ini dan apa tujuan dibangunnya Museum Bajrasandi ini. Lalu selanjutnya ada beberapa spot dalam pemasangan rancangan awal yang telah kami ajukan. Untuk pemasangan artikel, kita ada di bagian utara, timur, selatan, dan barat dari kawasan Niti Mandala Renon. Ini adalah contoh gambar untuk penambahan artikel pada nantinya. Selain itu, kita juga ada pemasangan billboard yang mana berada tepat sebelum pintu masuk area Museum Bajrasandi atau bagian tengah kawasan Niti Mandala Renon. Berikut ini adalah contoh dari pemasangan billboard pada nantinya. Lalu ada progres kita. Progres kita mungkin sebelumnya dalam artikel itu kita hanya mengajukan tentang beberapa kepala-kepala judulnya, mungkin seperti sejarah terbentuknya, atau kapan diresmikan, atau apa tujuan awalnya. Tapi setelah progres kita mengisinya dengan beberapa kalimat, sehingga terbentuklah seperti ini, atau seperti gambar afternya. Secara terbentuknya, jadi Museum Bajrasandi ini dibentuk oleh Insinyur Ida Gede dengan filosofis-filosofis tertentu, serta dengan memikirkan sejarah-sejarahnya. Setelah itu, museum ini juga diresmikan oleh mantan presiden kita, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi demikianlah presentasi yang telah saya dan rekan saya lakukan. Dengan adanya presentasi ini serta pemaparan terkait Museum Bajrasandi ini, kami harapkan Bapak Ibu dapat memikirkan kembali untuk bekerja sama dengan kami agar dapat mewujudkan tujuan dengan adanya sejarah dari Museum Bajrasandi ini. Atau dengan kata lain, kita ingin mengenalkan kembali tentang Museum Bajrasandi ini ke masyarakat sekitarnya, masyarakat Bali maupun masyarakat luar pada nantinya. Atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih.